Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di majelis ini, di tempat yang mulia ini. Semoga majelis dan tempat ini senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ini yang insyaallah ta'ala akan membahas tentang kajian parenting Islam, keluarga sakinah, generasi rabbani. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, bagaimana kabarnya para jamaah semuanya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Bisa tampil. Kita akan membahas yaitu tentang keluarga sakinah. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Dijelaskan di sini bahwasanya al-usratu hiyal jama'atul lati tatakawwanu minaz zawji wa zawjati wal abna'i. Keluarga adalah suatu ikatan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Wa tartabitu bi'aqdin nikahi syar'i, yang terjalin dengan akad nikah yang sah menurut syariat. Wa taqumu ala ta'awuni fi ta'atillah,
wa ri'ayatil huquqi wal wajibati wa tarbiyatil abna'i 'alal Islam. Keluarga dibangun atas dasar saling tolong menolong, ya, wa taqumu 'ala ta'awun, dibangun di atas saling tolong menolong, fi ta'atillah, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta mendidik anak-anak di atas ajaran Islam. Inilah yang dimaksud dengan keluarga. Inilah apa yang dimaksud dengan keluarga. Jadi keluarga itu dia adalah suatu ikatan yang terdiri adanya suami, adanya istri, dan adanya apa? Anak-anak. Itulah keluarga namanya. Iya. Dan dia terjalin suatu ikatan di atas akad nikah. Akad nikah yang sah menurut syariat. Ya, akad nikah itu kan dinikahkan, ya, adanya saksi, adanya ijab qabul. Iya. Kemudian lahirlah ada anak. Nah, kemudian keluarga ini dibangun di atas saling tolong menolong dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, hendaknya keluarga ini ada ikatan, ada tujuan. Karena tujuan di dalam pernikahan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum seseorang itu menikah, ketika ingin menikah, perhatikan tujuannya. Apa tujuan pernikahan itu? Apakah dia tujuan pernikahannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk membangun ibadah bersama-sama, atau ada tujuan yang lain? Ya, maka sebelum seseorang menikah itu harus memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dijelaskan di sini bahwasanya keluarga itu dia adalah suatu ikatan yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang ia terjalin dengan akad nikah yang sah menurut syariat. Namun keluarga ini harus dibangun di atas dasar saling tolong menolong, ketaatan kepada Allah, dan juga menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Iya, menjaga hak kewajibannya apa? Masing-masing. Hak kewajiban seorang istri harus dipenuhi oleh suaminya. Jadi juga hak kewajiban suaminya harus terpenuhi oleh istrinya. Dan yang tidak kalah penting adalah mendidik anak-anaknya di atas ajaran Islam. Di atas ajaran apa? Islam. Nah, ini pengertian keluarga ditinjau dari ajaran Islam. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah, silakan next. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah telah menjadikan kalian pada diri-diri kalian berpasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan berpasang-pasangan itu dari jenis kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadat, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, yaitu memberikan keturunan anak-anak dari laki-laki dan juga cucu-cucu. Wa razaqakum min thayyibat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, ya, rizki yang baik-baik kepada kalian. Ini jelas enggak nih? Enggak, kurang jelas ya? Jelas ya. Ya, di sini jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya, dari jenis manusia maksudnya, laki-laki dan perempuan. Dan dari pasangan-pasangan itu Allah menjadikan baginya keturunan, anak-anak dan cucu-cucu. Ya, sehingga keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, cucu, termasuk di sini. Iya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Allah berikan rezeki kepada keluarga tersebut. Nah, ini dalil bahwasanya keluarga itu adalah terdiri dari suami istri dan juga anak-anak. Ya, lanjut next yang kedua. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, lalu darinya dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan. Ya, jadi ayat ini memerintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian yang asalnya satu. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan dari Adam tersebut, yaitu siapa? Siti Hawa. Kemudian ia menjadi berpasang-pasang, lalu Allah keluarkan darinya banyak itu keturunan laki-laki dan juga perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan nama-namanya kalian saling meminta. Wal arham, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ada kalimat al arham di sini. Wal arham. Iya. Allah perintahkan kepada kita untuk memelihara hubungan kekeluargaan. Al-arham itu dari rahim. Dari apa? Rahim. Jadi Allah menciptakan dari jiwa yang satu Nabi Adam, lalu Allah menciptakannya Siti Hawa. Maka dengan sebab itu maka berkembang biak laki-laki dan perempuan. Lalu Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah dan jagalah al-arham, dan jagalah hubungan kekeluargaan, tali kerabat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha menguasai atas kalian. Iya. Nah, inilah pengertian keluarga. Jelas di sini para jamaah semuanya? Lanjut next berikutnya. Sekarang kita masuk pengertian sakinah. Yang kedua, pengertian sakinah. Apa itu sakinah? Ini akan begini ya. Nah, as-sakinatu hiya tu'maninatu wa rahatu wal istiqraru wal amnu nafsu allati ja'alallahu fil qulubi. Yang dimaksud dengan sakinah adalah ketenangan. Jadi sakinah itu tenang. Dan juga warahatu, kenyamanan. Wal istiqraru, kestabilan. Wal amnun nafsi, dan ketentraman jiwa. Alladzi yaj'aluhu Allahu fil qulubi, yang Allah tanamkan ke dalam hatinya. Ini dimaksud dengan sakinah. Kan kita membahas keluarga apa? Keluarga sakinah. Keluarga itu terdiri dari suami istri, anak-anak dan cucu. Keluarga. Iya. Dan juga yang ada berkaitan dengan rahim. Dan juga masuk di dalamnya menjalin hubungan pernikahan. Iya. Adapun tumanina, adapun sakinah itu tumanina, ketenangan, kenyamanan, kestabilan, ketentraman jiwa. Ya Allah tanamkan ke dalam hatinya. Sehingga keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kestabilan yang Allah tanamkan ke dalam hati seorang hamba. Ini disebut dengan sakinah. Jelas sakinah? Jadi sakinah itu mencakup ketenangan, hidupnya tenang. Iya, dan juga kenyamanan, kestabilan, ketentraman jiwanya. Iya. Apakah selamanya tenang? Tidak, namanya hidup ya. Terkadang seseorang mengalami yaitu problem. Iya, mengalami permasalahan. Ya. Namun tidak semua tiap hari permasalahan, tiap hari terjadi kekacauan, tidak, itu enggak tenang namanya. Iya. Tapi kalau dia sesekali terjadi keributan, percecokan, itu wajar. Itu wajar. Namun bukan dijadikan sebagai keseharian.
Kalau jadikan sebagai sehari-harian, maka itu namanya bukan ketenangan namanya, bukan kenyamanan. Iya, karena yang dimaksud dengan as-sakinah itu ketenangan, kenyamanan, kestabilan, dan juga ketentraman jiwa yang Allah tanamkan ke dalam hatinya. Itu dimaksud dengan apa? As-sakinah. Jelas di sini? Lanjut next berikutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi yang menurunkan sakinah, yang menurunkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam rumah tangga adalah Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa untuk tenang, nyaman di dalam rumah tangganya. Karena memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini, "Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, yang menurunkan ketenangan kepada hati kaum mukminin, liyazdadu imanan ma'imanihim. Ya, kemudian mereka ditambah keimanannya di samping yang ada keimanannya. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang dari langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah zat yang Maha mengetahui lagi zat yang Maha bijaksana. Ya, dijadikan sebagai dalil di sini bahwasanya Allah yang menurunkan as-sakinah. Ya, jadi kalau rumah tangga kita tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, tiap hari ribut terus kan gitu ya, minta kepada Allah ketenangan, minta kepada Allah kenyamanan, kedamaian. Karena yang menurunkan as-sakinah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanjut next berikutnya. Sehingga dijelaskan oleh para ulama. Oh, ini kelebat. Itu sama langsung halaman yang 4. Sehingga Allah mengatakan fasakinatu nikmatun minallah. Maka sakinah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabuha li'ibadihil mu'minin. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah memberikan karunia, memberikan anugerah berupa ketenangan tersebut, as-sakinah tersebut kepada orang-orang yang beriman. Jika orang memiliki keimanan kepada Allah, memiliki ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, akan diturunkan sakinah kepadanya. Karena sakinah itu nikmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Fataskunu bihal qulubu wa tatma'innu bihan nufus. Maka dengan sebab sakinah itulah hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Ya, inilah yang dimaksud dengan as-sakinah. Jelas semuanya? Lanjut berikutnya, tsalitsan yang ketiga. Yang ketiga yaitu mafhumul usrati sakinah, pentingnya keluarga sakinah. Pentingnya keluarga apa? Sakinah. Iya. Dijelaskan di sini al-usratu sakinah hiyal usratu allati tubna 'ala al-iman billah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Ini kaidah. Jadi siapa menginginkan keluarganya sakinah, hendaknya dia dibangun di atas apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizami bi syar'ihi. Berpegang teguh dengan syariatnya. Jadi siapa menginginkan keluarga yang sakinah, ia harus memiliki keimanan kepada Allah, ia harus menjalankan syariatnya. Wa tasuduhal mawaddatu wa rahmah. Dipenuhi dengan kasih sayang dan rahmat. Ya, ia harus memiliki rasa kasih sayang. Seorang suami menyayangi istrinya, seorang istri menyayangi suaminya, orang tua menyayangi
anak-anaknya, harus memiliki rasa kasih sayang. Wa yu'addi kullu fardin fiha huquqahu wa wajibatihi. Maka setiap anggotanya harus menunaikan hak dan kewajibannya. Anggota di sini suami, istri, dan siapa? Anak-anak. Sehingga ketika suami dan istri ia memenuhi hak dan kewajibannya, faya'ishu afraduha fi tuma'ninatin wastiqrarin, ya maka hidupnya akan tenang dan stabil, akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kestabilan dalam hidupnya. Wa ta'awanu 'ala ta'atillah, dan juga saling bekerja sama dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarbiyatil abna'i tarbiyatan sholihatan, dan akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang salihah, dengan pendidikan yang baik. Iya. Jadi semua ini ketika anak-anaknya dididik dengan cara yang baik, itu berawal dari keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang komitmen di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya saling memberikan kasih sayang antara suami dan istrinya. Tidak bisa suaminya saja memberikan kasih sayang, istrinya tidak, maka tidak menjalin keluarga sakinah mawadah. Begitu juga seorang istri memberikan kasih sayangnya kepada suaminya, harus dua-duanya menjalin saling kasih sayang untuk mewujudkan keluarga apa? Sakinah. Sakinah, mawadah, warahmah. Dan setiap anggotanya dia harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Wa yu'addi kullu fardin fiha huquqahu wa wajibatihi. Ya, suaminya dia harus menjalankan kewajibannya. Sebagai suami dia harus mencari nafkah. Ya, dia harus menafkahi istri-istrinya, harus menanggungnya, baik itu dari makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Itu kewajiban bagi seorang suami, itu kewajiban suaminya. Ya, adapun istrinya kewajibannya ia melayani suaminya, ya, berdiam di rumah, kemudian merapihkan, membersihkan apa yang di dalam rumahnya, iya, mengurusi anak-anaknya. Maka ketika suami istri ini menjalin seperti ini, maka datang kepada ketenangan. Akan sangat mudah bagi kedua belah pihak untuk saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya mengingatkan istrinya senantiasa taat kepada Allah. Begitu juga istrinya mengingatkan kepada suaminya untuk bersabar di dalam mencari rezeki. Ya, untuk bersabar di dalam usahanya. Dan juga kedua belah pihak ini, suami istri, wa tarbiyatil abna'i tarbiyatan sholihah, hendaknya dia mendidik anak-anak menjadi anak yang salihah. Jadi tidak boleh ia sibuk dengan pekerjaannya lalu lupa kepada anak-anaknya. Ya, tidak boleh ia sibuk ya dengan status jabatan dan sebagainya, dia lupa kepada anak-anaknya. Ya, karena keluarga yang baik itu adalah keluarga yang dia dibangun di atas keimanan kepada Allah, komitmen di dalam menjalankan syariat Allah, saling percaya satu sama lainnya, saling memberikan kasih sayang, saling mewasiatkan di dalam ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan juga mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, yaitu di atas agama Islam. Setelah di sini pengertian keluarga sakinah. Lanjut, next. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kalian berpasang-pasangan. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya, tentram kepadanya. Nah, ini tujuan di dalam pernikahan. Tujuan dalam pernikahan diantaranya agar kalian tenang,
agar kalian tentram, mendapatkan ketenangan, sakinah. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, telah menjadikan kepada kalian mawaddah wa rahmah, yaitu saling kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, di dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan untuk kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian. Coba bayangkan kalau pasangan kita bukan jenis dari kita, bukan dari jenis manusia, kira-kira datang kenyamanan tidak? Tidak. Ketentraman tidak? Tidak. Ya, maka Allah ciptakan yaitu untuk berpasang-pasangan agar apa? Iya, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan dari kalian saling kasih sayang. Jika seseorang ketika menikah hendaknya ia harus memiliki kasih sayang antara suami istri tersebut. Ya, tidak boleh dia tidak memiliki kasih sayang. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Lihat penjelasannya. Next, berikutnya. Fahadil ayatu aslun fi bayani annal ghayata minaz zawaj tahqiqu sakinin nafsi. Di dalam ayat ini ada landasan yang paling utama yang menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah mewujudkan ketenangan jiwa, sakinah. Itu tujuan pernikahan. Karena orang yang tidak menikah dia tidak akan tenang. Benar enggak? Orang tidak nikah dia tidak tenang, tidak tentram. Apa yang dimaksud dengan tidak tenang, dia tentram? Biologisnya. Mungkin dia tenang, mungkin dia tentram, mungkin dia nyaman ya di dalam rezeki yang dia miliki, berkecukupan, tapi biologisnya tidak tenang. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya manusia membutuhkan biologis yang harus dia curahkan. Iya, jika dia tidak curahkan, gelisah. Betul tidak? Gelisah, tidak tenang. Ya, sehingga Allah ciptakan berpasang-pasangan, maka menikahlah. Sehingga sebagian ulama menikah hukumnya wajib. Menikah hukumnya apa? Wajib. Kenapa menikah hukumnya wajib? Untuk menjaga kesuciannya. Ya, untuk mendapatkan ketenangan di dalamnya. Ya, sehingga di dalam ayat ini itu ada landasan penjelasan tentang tujuan menikah untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan jiwanya. Wa annal alaqata zawjiyah taqumu 'alal mawaddah wa rahmah. Dan bahwasanya hubungan suami istri dibangun atas dasar cinta, mawaddah, dan kasih sayang wa rahmah. Iya, jadi ketika menikah hendaknya suami istri dilandasi, dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Jelas yang ketiga? Next, yang keempat. Yang keempat, ahamiyatul usrati sakinah. Pentingnya keluarga sakinah. Pentingnya apa? Keluarga sakinah. Lanjut. Kenapa keluarga sakinah itu penting? Yang pertama, tahqiqu sakanin nafsi. Pentingnya keluarga sakinah karena keluarga sakinah akan mewujudkan ketenangan jiwa. Dengan keluarga sakinah lah maka terwujud ketenangan jiwa, ketentraman hati. Ya, sebagaimana dijelaskan, ja'alallahu zawaja sababan lirrahati wa tuma'ninatin. Allah telah menjadikan berpasang-pasangan, Allah telah menjadikan pernikahan itu sebagai sebab untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Sehingga pentingnya keluarga sakinah agar terwujud padanya ketenangan jiwanya. Sebagaimana Allah berfirman tadi, litaskunu ilaiha,
agar kalian memperoleh ketenangan kepadanya, agar kalian memperoleh ketenangan pada pasangan kalian. Ya, seorang suami tenang dengan istrinya, seorang istri tenang dengan suaminya. Ya, sehingga keluarga sakinah terwujudlah ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Ya, sehingga jelaskan di sini, fazauju yajidu sakinah inda zaujatihi. Maka suami memperoleh ketenangan di sisi istrinya. Wa zaujatu tajidul amna wa tuma'ninata ma'a zaujiha. Sedangkan istri mendapatkan rasa aman serta ketentraman bersama suaminya. Jadi suami memperoleh ketenangan ketika bersama istrinya, dan istri juga mendapatkan rasa aman karena dilindungi oleh suaminya. Ya, seorang istri itu merasa dirinya tenang, nyaman, damai karena ada yang melindunginya. Ada yang melindunginya, ada yang menjaganya, ada yang membelanya, bahkan ada yang menafkahinya. Jelas ya? Berbeda kalau seorang istri itu bersama suaminya tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan penjagaan, tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan nafkah. Kira-kira tenang tidak ibu-ibu? Tenang tidak? Enggak tenang. Tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, tidak mendapatkan penjagaan dari suaminya, tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya, tidak tenang. Begitu juga seorang suami tidak tenang dirinya, ya, jika di samping istrinya, istri tidak mau melayaninya. Tenang tidak kira-kira? Enggak tenang. Makanya dua-duanya harus klop, suami istri ini. Iya. Lanjut yang kedua. Di antara yaitu pernikahan di dalam pentingnya keluarga sakinah, al-muhafadzatu 'ala din. Itu dapat menjaga agama. Ya, keluarga sakinah itu dapat menjaga agamanya. Ya, sebagaimana dijelaskan di sini, al-usratu shalihah tu'inu afradaha 'ala ibadatillahi wal istiqamati. Ya, karena keluarga yang sakinah, keluarga yang salihah itu dapat membantu setiap anggotanya untuk beribadah kepada Allah dan tetap istiqamah di atas agamanya. Ya, inilah pentingnya keluarga sakinah. Kita semua menginginkan keluarga sakinah, karena keluarga sakinah itu akan mendatangkan ketenangan jiwanya dan juga di sini untuk menjaga agamanya. Karena keluarga sakinah saling tolong menolong, saling membantu untuk melakukan beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Ya, ini tugas para suami. Hendaknya para suami menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka jahanam. Ya, sehingga keluarga sakinah itu akan mendatangkan, mewujudkan di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak dibangun di atas ini, yang tidak dibangun atas keimanan kepada Allah, yang tidak dibangun atas ketaatan kepada Allah, maka satu sama lain itu cuek aja ya. Istrinya mau sholat mau enggak, ya cuek aja. Suaminya mau sholat cuek aja. Ini ciri-ciri ya bukan keluarga sakinah. Karena keluarga sakinah itu keluarga yang satu sama lain saling mendorong di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan di sini. Fa amarallahu mu'minin an ya'tanu bi islahi anfusihim wa ahlihim. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memperhatikan perbaikan diri mereka dan keluarga mereka. Wa dzalika bi ta'limi wa tarbiyati wa taujihi. Begitu juga ya, hendaknya mereka mendidik, membina dan mengarahkan sesuai dengan ajaran Islam. Membina, mendidik istrinya agar menjadi istri yang salehah. Membina, mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah.
dan juga seorang suami diingatkan agar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya keluarga sakinah yang kedua. Jelas? Yang ketiga, pentingnya keluarga sakinah yang ketiga, tarbiyatul abna'i al-Islam. Itu dapat mendidik anak-anak di atas ajaran Islam. Ketika sudah terwujud menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, itu otomatis orang tuanya akan mendidik anak-anaknya berada di atas agama apa? Islam. Ya, karena keluarga sakinah tadi dibangun di atas apa? Keimanan kepada Allah, dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ya, dibangun di atas kasih sayang, saling menjaga satu sama lainnya, berkomitmen di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terwujud keluarga sakinah, maka dia akan mempengaruhi tarbiyatul abna'i 'alal Islam, mendidik anak-anaknya di atas apa? Islam. Ya, lihat di sini penjelasannya. Al-usratu hiyal madrasatul ula lil abna'i. Keluarga itu adalah sekolahan yang pertama bagi anak-anaknya. Silakan berikutnya. Jadi keluarga adalah sekolahan yang pertama bagi anak-anaknya sebelum anak-anaknya sekolah di luar. Iya. Jadi sebelum anak-anaknya sekolah di luar, itu yang pertama kali di dalam memberikan pendidikan, pengajaran ada orang tuanya, keluarga tersebut. Sehingga di dalam keluarga lah mereka belajar akidah, belajar ibadah, dan juga belajar akhlak. Iya, wa fiha, dalam keluarga tersebut yata'allamul aqidah. Hendaknya orang tua mengajarkan akidah kepada anak-anaknya. Wal ibadah, hendaknya orang tua mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya. Wal akhlak, dan juga hendaknya orang tua mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengisahkan tentang Nabi Luqman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini tarbiyah, pendidikan, yang mendidik anaknya agar ia tumbuh beribadah kepada Allah, yang mendidik anaknya agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dan juga Nabi bersabda, dan juga Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Ya, jadi perintahkan keluarga kita untuk mendirikan apa? Salat. Iya, kepala rumah tangga siapa? Suami apa istri? Suami. Dan istri harus menerima. Dan istri harus apa? Menerima. Ya, bahwasanya jadikan suami sebagai kepala rumah tangganya, sehingga suamilah yang berhak untuk di dalam mendidik anak-anaknya, ya, istrinya. Sehingga Allah berfirman di sini, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluargamu untuk salat, perintahkan istrinya untuk salat, perintahkan anak-anak untuk salat, dan juga ibunya memberitakan kepada anaknya untuk salat. Karena anak-anak itu lebih sering bersama siapa? Ibunya. Perintahkan salat. Iya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepada kalian. Nahnu narzuquka, kami merizki kepadamu. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi akibat di dalam kebaikan tersebut itu bagi orang-orang bertakwa, akan masuk ke ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam ayat ini itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita memerintahkan keluarga kita melakukan ketaatan kepada Allah, di antaranya mendirikan apa? Salat. Dan juga Nabi kita mengajarkan Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ya, Nabi kita bersabda, di sini enggak ada ya. Ya gulam inni walimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini pendidikan orang tua kepada anaknya.
Ya, yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Yang dimaksud dengan jagalah Allah yaitu jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya, jagalah batasan-batasannya. Maka siapa yang menjaga Allah, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga batas-batasannya, yahfadillah, niscaya ia akan mendapatkan Allah. Niscaya Allah akan menjaganya. Ya, Allah akan menjaga agamanya, dunianya, akhiratnya. Ya, Allah akan menjaga kehormatannya. Allah akan menjaga ya di dalam urusan-urusannya. Ya, ini yang pertama, jagalah Allah. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jagalah Allah, itu menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga batas-batasannya. Wa tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapatinya, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya niscaya engkau akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersamanya, Allah akan membantunya, Allah akan membelanya. Ya, bagaimana ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan namanya. Agar kita menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjaga larang-larangannya, dan juga batas-batasannya. Jelas yang ketiga di sini? Ya, next, lanjut yang keempat. Pentingnya keluarga sakinah. Tahqiqul mawaddati wa rahmah. Keluarga yang sakinah itu dapat mewujudkan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang sakinah dapat apa? Mewujudkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian saling kasih sayang. Karena keluarga sakinah itu akan mendatangkan saling kasih sayang. Iya. Apa dia maksud dengan fal mawaddah di sini? Dijelaskan di sini. Fal mawaddatu hiyal mahabbah. Yang dimaksud dengan al-mawaddah adalah al-mahabbah, kecintaan. Adapun wa rahmah hiyal ihsanu warifqu wal atfu. Adapun rahmah dia adalah kebaikan, kelembutan dan kasih sayang. Ya, jadi siapa yang mencetak keluarga sakinah akan turun kepadanya mawaddah wa rahmah. Adapun mawaddah itu al-mahabbah, kecintaan. Ar-rahmah itu al-ihsan, lakukan kebaikan, kelembutan, kasih sayang. Yang keduanya merupakan dasar bagi terwujudnya keluarga yang kokoh dan harmonis. Iya, keduanya adanya mahabbah dan rahmah. Karena kalau tidak ada mahabbah, itu tanda-tanda keluarga yang tidak sakinah. Iya, kalau tidak ada rasa apa? Mahabbah. Dan juga kalau sudah tidak ada warahmah, itu juga sama, tanda-tanda satu sama lain ya tidak menyayangi. Ya, kalau sudah demikian, suatu keluarga sudah tidak lagi mencintai, tidak lagi menyayangi, ya, maka dia akan tercerai-berai. Akan apa? Tercerai-berai. Ya, sehingga penting di dalam rumah tangga itu memiliki yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Ya, penting memiliki rasa kelembutan, sehingga dengan itulah akan datang kebaikan-kebaikan. Iya, seorang suami itu akan royal ibu-ibu kalau ibu-ibunya itu cinta dan kasih sayang. Kalau ibu-ibu itu bisa menaklukkan suaminya, bener gak? Oh iya, akan royal suami itu. Tapi kalau ibu-ibu tidak bisa menaklukkan suaminya, terkadang dia pelit. Iya, taklukkan dulu suaminya. Dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, dengan memberikan kepadanya ya kebaikan-kebaikan, kelemah lembutan. Nanti akan lulus suaminya. Tapi kalau istrinya itu, ya mohon maaf ya, tidak memberikan rasa kelembutan, ya itu suaminya terkadang tersinggung gitu. Iya, dan juga begitu sama suaminya.
Suami juga jangan mentang-mentang dia sebagai kepala rumah tangga berlaku kasar, tidak boleh. Ya, karena orang yang kasar itu akan membuat lari orang lain. Iya, jangankan orang lain, istri kita pun lari jika suaminya apa? Kasar. Iya, jadi dua-duanya harus memiliki rasa mahabbah. Iya, memiliki rasa al-mawadah warahmah. Maka akan tumbuh kepadanya kelembutan, akan tumbuh kepadanya kasih sayang. Ya, karena keduanya adalah dasar terwujudnya keluarga yang kokoh dan harmonis. Jelas yang keempat. Lanjut yang kelima. Yang kelima, pentingnya keluarga sakinah. Hifdzul mujtama'. Keluarga sakinah itu akan menjaga masyarakat. Maksudnya akan menjadi masyarakat yang baik. Jadi masyarakat yang baik itu terwujud berasal dari keluarga yang baik. Benar enggak? Iya. Di suatu lingkungan kita itu semuanya baik, itu berasal dari keluarga yang baik. Tapi kalau keluarganya tidak baik, ketika keluar itu biasanya tidak baik juga. Ya, sehingga sebelum kita di dalam masyarakat tingkatan RT, RW, maka dari dalam rumahnya untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Karena keluarga yang sakinah itu akan menjadi masyarakat yang baik. Sebagaimana dijelaskan di sini, al-usratu shalihah. Keluarga yang saleh tukhriju afradan salihin, akan melahirkan individu-individu yang saleh. Karena individu-individu yang saleh ini dari keluarga yang saleh. Iya. Wa bi salahiha yasluhul mustama'u kulluhu. Maka dengan baiknya keluarga tersebut, maka seluruh masyarakat pun akan menjadi apa? Baik. Iya, sehingga dari keluarga dulu menjadi yang baik, maka masyarakat pun akan menjadi apa? Baik. Sebagaimana Nabi kita bersabda. Ya, lanjut. Nabi kita bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Iya. Dan seorang pemimpin akan dimintai perjawaban atas rakyatnya. Begitu juga seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai perjawaban atas mereka. Perhatikan, suami pemimpin dan akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Jadi hati-hati yang kita pimpin. Jangan sampai kita melihat istri kita, anak kita melakukan perbuatan pelanggaran dalam syariat Islam, maka kita akan bertanggung jawab. Maka kita akan apa? Berjawab. Ya, termasuk, mohon maaf, istri tidak mengenakan jilbab seumpamanya, itu suami akan dimintai perjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang istri hendaknya dia nurut dan taat kepada suaminya selama suaminya itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ketika suaminya memerintahkan untuk menutup aurat, jilbab, hendaknya dia apa? Mentaatinya. Ketika suaminya memerintahkan untuk sholat, maka sholat. Iya, Ustadz, suami istri saya udah saya perintahkan nggak mau sholat, gimana Ustadz? Boleh nggak dipukul? Jangan dipukul, itu lain hal. Kewajiban suami mendidik, bukan menganiaya. Jelas ya? Mendidik, bukan menganiaya. Kita mendidik, mengajarkan, memberikan arahan-arahan. Iya, karena itu semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas hidayah Allah. Ya, jadi ketika kita melihat istri kita, anak-anak kita melanggar dalam syariat, seumpamanya kita memiliki anak perempuan tidak berjilbab, ya maka ajarkan untuk berjilbab. Terus diajarkan, diingatkan. Sudah Ustadz, terus. Iya, sampai dia mau menggunakan apa? Jilbab. Jangan bosan-bosan. Dan juga jangan lupa mendoakannya, mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya, dan sebaliknya. Ya, seorang istri ketika melihat suaminya melakukan pelanggaran, ingatkan, ya nasihati. Ya, tapi jangan diiringi dengan marah-marah.
Kayak karena suami biasanya kalau istri marah-marah tidak terima dia ya. Jangan. Ingatkan saja dengan lemah lembut. Bahwasanya ini kesalahan, ini adalah dosa dan maksiat, ingatkan. Ya, lanjut. Begitu juga seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Ya, jadi istri itu pemimpin juga. Pemimpin di mana? Di rumahnya. Jadi rumahnya itu istrinya yang memimpin, baik di dalam dapurnya, anak-anaknya. Karena yang mentarbiyah, yang mendidik biasanya siapa? Ibunya, istrinya. Ya, lihatlah Imam Bukhari, itu yang mendidik ibunya. Lihatlah Imam Asy-Syafi'i, itu yang mendidik ibunya. Bapak sudah meninggal dunia, Imam Syafi'i itu anak yatim, yang mendidik ibunya. Ya, sehingga seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga terhadap anaknya, serta akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Sama, seorang istri juga akan diminta apa? Pertanggungjawaban ketika lihat anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan diam saja, arahkan, ajarkan. Jelas ya? Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, lanjut. Yang keenam, diantara pentingnya keluarga sakinah, hifdzul fitrati wal iffati, dapat menjaga fitrah dan kesucian diri. Ini Masya Allah ya. Keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, damai, nyaman, ya, itu akan mendatangkan, dapat menjaga fitrah dan kesucian diri. Lihat penjelasannya. Syarallahu zawaja li takwinil usrah. Allah mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga. Wa hifdzin nasli, menjaga keturunan. Wa siyanatil mujtama', dan juga melindungi masyarakat. Iya, jadi Allah mensyariatkan pernikahan diantaranya untuk membentuk keluarga. Untuk apa? Iya, dan juga untuk menjaga keturunannya, dan juga dapat melindungi masyarakat. Iya, sampai-sampai Nabi kita bersabda, lihat bawahnya. Nabi kita bersabda, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya pernikahan tersebut dapat menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Ya, ini hikmah di dalam pernikahan. Sehingga seseorang ketika menikah dan pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah, al-usratu sakinah, ini dapat menjaga kesucian jiwanya. Kalau sakinah, sehingga keluarga yang sakinah itu dia tidak macam-macam, karena sudah tercurahkan semuanya kepada istrinya, dan juga sudah tercurahkan semua kepada suaminya. Tapi kalau tidak sakinah, ini hati-hati, dikhawatirkan tidak bisa menjaga kesuciannya. Ya, dikhawatirkan apa? Tidak bisa menjaga kesuciannya, disebabkan karena tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman pada istrinya. Begitu juga seorang suami, ya, ketika istrinya tidak nyaman, tidak tentram, itu dia khawatirkan nanti dia dapat menjaga kesuciannya. Sehingga menikah itu dapat menjaga fitrah kesucian seorang hamba. Sebagaimana Nabi bersabda di sini, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Iya, kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan tersebut dapat menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farji, dan pernikahan tersebut dapat menjaga kemaluannya, dapat menjaga kesuciannya. Oleh karena itu, ketika suami sedang menginginkan di dalam pergaulannya, maka istri tidak boleh menolaknya. Istri tidak boleh apa? Menolaknya. Ya, karena dia khawatirkan ketika istri menolaknya, dia suami akan mencari yang lain untuk memuaskan dirinya. Ini adalah keharaman. Ya, ini adalah apa? Keharaman. Sehingga keluarga yang sakinah itu saling mengerti satu sama lain. Ketika seorang suami membutuhkannya, maka layani. Ya, makanya Nabi kita itu bersabda, walaupun dia sedang
di atas kuda, walaupun dia sedang masak, ketika suami menginginkannya maka tinggalkan, tinggalkan masaknya, tinggalkan di dalam berkudanya, ya penuhi hasrat suaminya untuk menjaga apa? Untuk menjaga fitrah dan kesucian seorang hamba. Jelas yang keenam? Lanjut. Yang keberapa sekarang? Udah selesai ya, cuma 6. Ya, pembahasan berikutnya. Yang kelima, khamisan. Ini kelima yang besar ya. Yang kelima, thamaratul usrati sakinah. Yang kelima, buah dan manfaat keluarga sakinah. Apa itu buah dan manfaat keluarga yang sakinah? Yang pertama, nailu ridallahi ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Maka keluarga yang sakinah itu akan mendatangkan ridha Allah. Karena keluarga sakinah itu dibangun dari keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, menjalankan syariatnya, mentarbiyah anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sehingga itu semua akan mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah daripada keluarga sakinah, tahqiqus sa'adati wa tuma'ninati. Yang kedua itu mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman. Jadi buah keluarga sakinah itu ya akan menjadikan dirinya bahagia dan tentram. Jelas yang kedua? Yang ketiga, ya, di antara buah keluarga sakinah yang ketiga, dawamul mawaddati wa rahmati bil zaujain. Terpeliharanya cinta dan kasih sayang antara suami istri. Maka dengan sebab keluarga sakinah akan terjaga, terpelihara cinta dan kasih sayang. Ya, karena keluarga sakinah itu saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Ketika suami istri di atas keduanya, ya, maka dia akan mendatangkan sakinah, mawadah dan warahmah. Selesai ketiga. Lanjut yang keempat. Di antara buah di dalam keluarga sakinah, salahul abna'i wa husnu tarbiyatihim. Anak-anak menjadi saleh dan memperoleh pendidikan yang baik. Jadi anak-anak yang saleh itu berangkat dari keluarga yang sakinah. Anak-anak yang tumbuh taat kepada Allah itu berasal dari keluarga yang sakinah. Karena keluarga yang sakinah itu komitmen satu sama lainnya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, bukan cuek dan bukan tidak peduli. Terkadang ada suami cuek dan tidak peduli. Ada nggak seperti itu? Hah? Ada tidak? Suami tidak peduli sama anak-anaknya, ada tidak? Banyak tuh, kata ibu banyak. Iya, nggak peduli sama anak. Bahkan tidak peduli sama istrinya, ada nggak? Ada. Tidak boleh. Ya, itu kezaliman namanya. Seorang suami ketika tidak peduli sama istrinya, tidak peduli sama anak, itu kezaliman namanya. Apalagi tidak menafkahinya. Bagaimana akan mendatangkan keluarga sakinah jika suami tidak menafkahi istrinya? Yang ada adalah apa? Bukan ketenangan, tapi apa? Iya, terjadi percecokan, iya, terjadi kegaduhan dan seterusnya. Iya, sehingga buah daripada keluarga sakinah itu anak-anak menjadi anak yang saleh. Karena keluarga sakinah itu memperhatikan satu sama lainnya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, mengajarkan anak-anaknya tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ingat anak-anak itu titipan. Anak itu apa? Titipan. Jadi jaga, rawat dengan baik-baik titipan itu. Benar enggak? Kita kalau titipin barang dijaga enggak? Dijaga. Takut rusak. Itu anak titipan, Bu. Titipan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah, ya, untuk dititipkan anak kita. Nanti Allah akan minta perjawaban kepada kita semuanya.
Ya, bagaimana untuk mengurusi anaknya? Apakah diajarkan kebaikan atau keburukan? Apakah diajarkan untuk beribadah kepada Allah atau masa bodoh sama sekali? Itu akan dimintai perjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima di antara buah keluarga sakinah, taqlilul khilafatil usriyati. Berkurangnya perselisihan dalam keluarga. Ya, jadi kalau keluarga sudah sakinah, itu akan sangat berkurang perselisihan. Berbeda kalau keluarganya tidak sakinah, apalagi pernikahannya bukan di atas pernikahan karena Allah. Ya. Jadi sebenarnya sebelum pembahasan ini itu ada pembahasan di dalam mencari pasangan, kan gitu ya. Mencari apa? Pasangan. Ya. Di dalam ta'aruf pernikahan apa tujuannya? Ya, ketika seseorang mereka menikah bukan karena Allah, menikah karena hartanya seumpamanya. Maka kalau hartanya habis, apakah dia masih cinta? Iya. Jadi menikah bukan karena hartanya, tapi menikah karena Allah. Menikah karena untuk membangun keluarga di atas keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, saling membantu sama lainnya. Iya. Dalam rangka agar masuk ke dalam surga bersama-sama. Sehingga orang yang menjalin hubungan keluarga yang sakinah itu akan sangat berkurang perselisihan di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka keluarga sakinah, itu perselisihan hampir tiap hari. Benar gak? Iya, percekcokan hampir tiap hari. Kenapa? Karena dia tidak dibangun di atas keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Tidak dibangun di atas keluarga kasih sayang. Tidak dibangun di atas keluarga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keenam. Yang keenam di antara buah keluarga sakinah, himayatul usrati minat tafakkuki. Terlindungnya keluarga dari perpecahan. Terlindungnya apa? Keluarga dari perpecahan. Jadi dengan sebab keluarga sakinah itu, maka keluarga kita utuh. Tapi kalau dia tidak dibangun dari keluarga sakinah, itu bisa pecah, bahkan bisa terjadi pertikaian dan perceraian. Jelas ya? Terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh diantara buah dari keluarga sakinah, bina'u mustam'in qawiyyin mutarabitin. Terbangunnya masyarakat yang kuat dan saling terikat. Iya, terbangunnya masyarakat yang kuat dan saling apa? Terikat dengan sebab keluarga sakinah. Karena keluarga sakinah itu akan mengikat satu sama lain. Iya, kalau dalam masyarakat saling gotong royong. Saling apa? Gotong royong. Inilah diantara buah-buah di dalam keluarga sakinah. Terakhir sebelum kita tanya jawab, al-khatimah, penutup. Al-usratu sakinah hiya ni'matun 'azimatun min ni'amillah. Keluarga sakinah adalah nikmat yang agung di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taqumu 'alal imani wal mawaddati wa rahmati. Keluarga sakinah ini dibangun di atas keimanan, kecintaan dan kasih sayang. Ya, inilah keluarga sakinah. Wa ada'il huquqi wa ta'awuni 'ala ta'atillah. Yaitu mendirikan hak-hak dan kewajibannya serta saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalal Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyah ala ahamiyatiha. Al-Quran dan sunnah Nabi telah menunjukkan betapa pentingnya keluarga sakinah. Wa ja'ala istiqrar al-usrati min a'zami asbabi istiqrar al-mustami'i wa salahihi. Maka dengan sebab keluarga sakinah akan menjadi kestabilan di dalam keluarga sebagai salah satu sebab terbesar bagi terciptanya masyarakat
stabil dan yang baik. Oleh karena itu setiap muslim hendaknya berusaha membangun keluarganya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, agar rumah tangganya dipenuhi dengan keimanan, ketenangan yaitu sakinah, serta menjadi sebab memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, selesai sudah pembahasan kita tentang keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Iya, ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan sakinah mawaddah. Ya. Seorang pemimpin adalah suami adalah seorang pemimpin dan di hari akhir akan dipertanggungjawabkan Iya. oleh Allah Subhanahu wa taala terkait gimana kita mendidik istri maupun anak-anak kita. Seandainya seorang suami sudah memberikan nasihat ibaratnya gitu. Iya. Sudah memberikan nasihat, mungkin udah memberikan ya Arahan. ya wasiat lah atau apa lah untuk Iya. anak supaya mungkin pakai hijab atau apa gitu kan. Iya. Cuman terkadang di rumah mungkin ya ini mungkin bukan di kita tapi sering terjadi, terutama anak-anak yang sekolah gitu kan, yang mungkin anak perempuan yang mungkin SMA atau apa dia di rumah pakai hijab gitu kan, tapi ketika di luar kontrol orang tua atau di luar rumah itu terkadang dilepas. Iya. Nah itu apakah menjadi beban untuk seorang ayahnya atau bagaimana? Iya. Tapi seorang ayah sudah memberitahu itu. Iya. Iya. Itu bagaimana untuk supaya itu bisa tidak menjadi, apakah itu tetap menjadi tanggung jawab suaminya atau bagaimana? Iya. Atau ayahnya lah. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya Ustadz, tadi jelaskan bahwasanya seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Ya, bagaimana anak-anaknya ini ketika di hadapan suaminya, ya dia benar taat, atau di hadapan orang tuanya ya dia benar taat. Dan ketika anak ini keluar dari rumahnya, contohnya dia melepaskan jilbabnya, ya apakah seorang suami atau ayah ini dia tetap mendapatkan tanggung jawabnya di dalam dosanya atau tidak? Ketika itu di luar dari kontrol suaminya atau orang tuanya, bukan tanggung jawabnya lagi. Bukan apa? Tanggung jawabnya lagi. Ya, kewajiban orang tua itu mendidik, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepadanya apa yang dia lihat. Ketika anaknya sudah di luar, kita tidak bisa mengurangi, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lain-lain yang melanggar syariat, yaitu orang tuanya tidak mendapatkan tanggung jawab dosa di dalamnya. Iya. Namun ketika orang tuanya tahu dan mendiamkannya, tidak mengarahkannya, baru dia berdosa. Ketika orang tuanya tahu, ya anaknya melakukan pelanggar dalam syariat seperti melepaskan jilbabnya, ya ke dalam agama Islam itu menutup aurat hukumnya wajib bagi laki-laki dan juga perempuan. Tutup aurat, laki-laki sampai mana auratnya? Pusar sampai lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wajib hukumnya. Wajib itu menjalankannya mendapatkan pahala, meninggalkannya berdosa. Iya, ketika tidak berhijab maka dosa anaknya dan dosa orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya sudah memberikan arahan, sudah memberikan pendidikan, tarbiyah, tapi ada ketat seperti itu baru ya berlepas diri. Jelas ya? Iya, wallahu alam bisawab. Ada lagi, silakan. Iya, ibu-ibu bertanya, silakan ibu-ibu.
Silakan gantian ibu-ibu mau bertanya. Ada mic-nya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin? Ibu-ibu? Bapak-bapak ada lagi yang mau bertanya? Monggo Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendengar riwayat kan Iya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Iya. keluarganya. Lalu ada idiom juga lah gitu ya, happy wife, happy life gitu. Untuk demi kebahagiaan keluarga kita harus utamakan kebahagiaan istri. Sampai suatu demi kebahagiaan istri kita selalu harus menganggarkan hak kita itu berarti Harus sampai apa? menganggarkan hak kita. Tentu ada hak itu sama istri, tapi kita nggak ambil hak itu supaya nggak dibuat seperti itu. Tidak mengambil Hak kita punya hak sama istri. hak apa? Contohnya hak apa? Ya contohnya kayak bicara yang dulu gitu. Iya. Lalu diperhatikan, diurusin gitu. Tapi ketika kita memilih ya udah nih pasti bisa kita lakukan sendiri ya. Itu bagaimana apakah kita terus membiarkan atau seperti apa? Demi ya supaya nggak ada keributan seperti itu. Oh iya. 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 Ustaz, bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Iya. Bahwa sebaik-baik seseorang laki-laki itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, dan Nabi itu paling baik kepada keluarganya. Ya, yang paling baik kepada keluarganya itu ia memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi seorang suami mencoba untuk memenuhi apa? Hak dan kewajibannya. Nanti akan datang pembahasan mungkinnya tentang hak kewajiban apa saja. Kita kan baru membahas keluarga apa? Sakinah. Di antara buahnya, di antara manfaat dan faedahnya, gitu ya. Iya. Dan di antara hak dan kewajiban seorang suami itu menafkahi istrinya. Ya, adapun hak kewajiban istrinya itu melayani suaminya. Ya, nah ini bagaimana ketika ada yang terpenuhi haknya. Ya, untuk supaya menjaga tidak ribut. Ya, contohnya tadi ya lemah lembut gitu ya. Tidak lemah lembut berarti ya. Kan di antara hak kewajiban itu harus memiliki sifat lemah lembut. Seorang suami lemah lembut kepada istrinya, istri juga lemah lembut kepada suaminya. Nah, bagaimana ketika seorang istri tidak berlemah lembut kepada suaminya? Untuk menghindari pertikaian dan percekcokan, suaminya memilih diam. Ini bagaimana nih Ustaz? Iya. Iya, maka seorang istri berdosa jika dia tidak lemah lembut kepada suaminya atau berkata kasar. Ya, sehingga tidak boleh seorang itu berkata kasar, baik istri kepada suaminya maupun suami kepada istrinya. Karena itu hak kewajiban suami istri harus mengucapkan dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut, lemah lembut, ya tidak kasar, tidak berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, tidak. Ya, mungkin lemah lembut di sini kata-katanya tidak kasar. Bukan kata-kata bahasa binatang gitu ya. Ya, adapun keras sama lembut itu tergantung daerahnya masing-masing. Kalau orang Batak kan keras-keras tuh ngomongnya ya. Orang Batak ngomongnya gimana? Keras-keras kan? Iya, tinggi. Bukan itu yang dimaksud. Lemah lembut di sini tidak menyinggung perasaannya, tidak menyakiti hatinya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata binatang dan seterusnya. Tidak itu. Ya, jadi lemah lembut itu ya dia berkata-kata yang baik, berkata yang baik. Wallahu a'lam
bisawab. Iya, ada lagi? Silakan. Iya. Ini bukan pertanyaan dari saya, Pak Ustaz, tapi ini kan dari komite. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan yang pertama mengenai hawaris, terutama anak perempuan yang dia murtad. Iya. Jadi kalau memang dia murtad, apakah dia masih berhak apa? Iya. Hawaris. Ya, pertanyaan kedua itu mengenai jika seorang suami itu marah dan kemudian berkata kasar dan dia secara verbal dia ada kata-kata mengusir istrinya itu keluar dari rumah, Iya. itu hukumnya bagaimana? Dan apakah itu sudah jatuh talak? Talak atau tidak gitu ya? Iya. Mungkin, Dua dulu. Oh ya, baik. Ya, ibu-ibu yang bertanya silakan via WA ya pada panitia. Yang pertama, Ustadz, bagaimana kalau kita memiliki anak? Berarti baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, jangan dibatasi perempuan aja. Dia punya anak perempuan atau laki-laki tapi murtad, keluar dari agama Islam, apakah ia masih mendapatkan warisannya? Maka jawabannya tidak. Iya, karena seorang muslim tidak mewarisi kepada orang yang non muslim, dan juga sebaliknya orang non muslim tidak mewarisi kepada seorang muslim. Jadi siapa yang memiliki anak, anaknya murtad seumpamanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, kan ada waris deh ya, maka anak yang murtad tidak dapat. Jelas ya, sepeser pun nggak dapat. Begitu juga kebalikannya, seumpamanya orang tuanya non muslim, anaknya Islam, kan kebalikannya ya, orang tuanya non muslim, anaknya keluar dari agama tersebut masuk Islam. Ketika orang tuanya meninggal dunia tidak mewarisi juga, sama. Jelas ya? Jadi hukum waris ini tidak mewarisi antara muslim dengan non muslim. Iya, siapapun yang murtad, siapapun yang masuk Islam tidak mewarisinya. Jelas semuanya? Ini yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana jika ada suami yang mengucapkan kata-kata kasar sampai-sampai mengeluarkan kalimat keluar dari rumah ini, apakah itu jatuh talak atau tidak? Maka kembalikan kepada niatnya. Kembalikan apa? Niatnya. Jika niatnya mentalak, maka jatuh talak. Jika niatnya untuk meninggalkan sementara, ya sampai dia itu sudah hilang emosinya, maka itu bukan talak. Ya, seumpamanya dia marah besar, keluar dari sini. Iya, maksud dia kalau kamu nggak keluar dari sini, khawatirnya kamu bahaya, saya niaya. Kan ada orang kalau marah itu terus-terusan, kan gitu ya. Keluar dari sini, sana. Kalau nggak keluar, saya khawatir kamu itu nanti saya terus mukul kamu, terus maniaya, terus nanti bahaya, bisa hilang nyawanya. Kalau tujuannya suruh keluar sementara, maka itu tidak jatuh talak. Tapi kalau tujuannya keluar dari rumah saya ini untuk selama-lamanya, iya, dalam tujuan mentalaknya, maka jatuh talak. Jelas ya? Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada niatnya. Karena itu kalimat-kalimat kiasan namanya. Kalimat apa? Kiasan. Bukan kalimat yang sharih. Kalau kalimat yang sharih itu saya talak kamu, itu kalimat yang sharih, yang jelas. Iya, atau kalimat yang juga saya pulangkan kamu ke orang tua kamu. Itu hati-hati begitu. Iya, tapi kalau ada kalimat lain, mendingan pulang dulu ke orang tuanya, nanti bulan depan saya jemput. Itu lain hal. Iya, jadi itu semua kembali kepada niatnya, kecuali kalimatnya saya talak kamu. Itu mau main-main, mau beneran jatuh. Maka jangan main-main kalimat saya talak kamu, jangan. Tapi kalau saya pulangkan kamu, itu kiasan, bukan kalimat sore. Jadi kembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya mentalak, jatuh talak. Jika niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Jadi yang tahu adalah suaminya. Jelas ya? Wallahu alam bishawab. Ada lagi, silakan. Iya, silakan Pak.
Yang mana? Oh, Yang itu. nyampe. Oh iya. Itu tuh jamaahnya biar. Karena habis, Pak. Ya. Maaf. Tes. Iya. Silakan. Halo, cek. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama itu terkait dalil terkait kepemimpinan istri terhadap rumahnya. Iya. Maka kalau dilalaikan akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, betul. Nah di sini kalau itu sebatas apa? Apakah ketika rumah itu keadaan berantakan atau kotor, apakah istri berdosa? Iya. Kemudian kedua terkait Iya. istri itu keluar harus izin suami. Betul. Ya. Itu keluar yang seperti apa, Ustaz? Apakah kayak keluar ke pasar Iya. atau keluar jauh, safar jauh gitu? Iya. Kemudian kalau suami istri itu keadaannya jauh, misal istri di kampung, suami di perantauan, apakah setiap keluar harus izin seperti itu, Ustaz? Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, Ustadz, dijelaskan tadi bahwasanya seorang istri pemimpin yaitu di rumahnya pada anak-anaknya juga. Apa batasannya kepemimpinan seorang istri? Iya, apakah kalau ada yang kotor tidak rapih dia berdosa atau bagaimana? Iya. Dijelaskan bahwasanya seorang istri juga pemimpin atas rumahnya dan anak-anaknya. Atas apa? Rumahnya dan anak-anaknya. Maksudnya rumah itu istri yang menguasai, istri yang mengendalikan. Baik dalam masaknya, beres-beresnya, nyuci, setrika, itu kan berkaitan dengan rumah. Sehingga istrilah jadi pemimpin, suami jangan ikut campur. Istri mau modelnya gimana dapurnya gitu. Biasanya istri itu yang ini. Karena istri yang di rumah. Iya. Jadi istri pemimpin di sini, pemimpin di dalam rumahnya dan anak-anaknya. Apakah ketika terjadi berantakan, apakah berdosa? Kan itu pertanyaannya ya. Tidak berdosa. Tidak apa? Berdosa. Ya, cuma tidak rapi aja, nggak enak dilihatnya gitu ya. Ya harus dirapihkan. Yang berdosa itu ketika ia melihat anak-anaknya. Nah ini istri itu pemimpin bagi anak-anaknya, kan gitu ya. Ketika ia melihat anak-anaknya melakukan pelanggaran, ia diam aja, baru berdosa dia. Karena suaminya kan pergi bekerja. Ketika suaminya tidak di rumah, istrilah menjadi pemimpin. Karena tugas suami adalah keluar rumah bekerja. Ya, maka yang menggantikan pemimpin keseluruhannya adalah istrinya. Jadi istri yang memimpin di dalam rumahnya dan memimpin dalam anak-anaknya. Kapan melakukan pelanggaran? Kalau anaknya terdapat pelanggaran, maka istri kena dia sebagai pemimpin. Jelas ya? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana seorang istri keluar dari rumah? Ya, dikatakan bahwasannya harus minta izin dulu kepada suaminya. Sebatas apa izinnya? Iya. Seorang istri kalau keluar rumah wajib minta izin kepada suaminya. Dalam hal apa? Dalam hal yang bukan kebiasaannya. Yang bukan apa? Kebiasaannya. Kalau kebiasaannya nggak perlu izin. Karena suami sudah tahu, sudah ma'ruf. Kalau pagi ke sebelah beli nasi uduk kan gitu ya. Kalau pagi ke pasar nyari ini, itu nggak perlu izin. Karena itu suatu kebiasaan.
Yang izin itu kalau dia main, seumpamanya main ke temannya, entah itu di tempatnya di mana, di sini di Dago, seumpamanya di Dago, itu kan bukan kebiasaannya. Kebiasaan itu kan sehari-hari. Kalau dia ingin main, izin dulu. Iya, agar apa? Agar suami tidak mencari, agar suami tidak curiga. Izin. Iya, Mas, saya mau main nanti siang di daerah Gunung Dago gitu ya, seumpamanya. Izin. Mas, saya mau main, seumpamanya kemana mainnya? Iya, dekat stasiun Parung Panjang. Izin dulu. Karena itu bukan kebiasaannya. Jelas ya, itu yang perlu izin. Kecuali kalau sudah kebiasaan, memang kalau pagi keluar beli sayuran, itu nggak perlu izin seperti itu. Nah, bagaimana dengan safar? Karena ini kan menyinggung safar ya. Apakah perlu izin? Ya, safar itu hukum asalnya harus bersama mahram. Harus bersama apa? Mahram. Ingat, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang menggunakan pakaian ihram, itu muhrim. Kayak kita sering dengar kalian muhrim ya, bukan muhrim gitu ya, bukan. Muhrim itu artinya orang yang mengenakan pakaian apa? Ihram. Adapun mahram baru. Mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, itu mahram. Iya. Nah, diantara istri kalau ingin pergi hendaknya bersama mahram. Tidak boleh ia tidak bersama mahram, tetap izin, tapi lebih bagus bersama suaminya. Ustadz, suami nggak bisa nemenin, bekerja jauh seumpamanya, maka harus ada mahram. Imma itu adiknya, adik kandung berarti ya, laki-laki begitu. Jadi kalau safar harus ada apa? Mahram untuk menjaga dan melindunginya. Wallahu alam bishawab. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Ada belakang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan yang tadi pertanyaan dari Bapak kita. Iya. Bagaimana untuk parenting kita dalam keluarga sakinah kan, namanya dalam mendidik anak kan sebagai suami istri kan kadang ada perbedaan pendapat yang mungkin saja. Mungkin salah satu kami kan maksudnya di dalam keluarga kan suami istri bisa kadang sejalan atau tidak mengasuh anak. Bagaimana parenting secara Islami dalam keluarga sakinah ini apabila dalam pola asuh ke anak itu ternyata ada perbedaan. Nah, apakah perbedaan itu ditunjukkan di depan anak atau mungkin kita namanya kan kadang mungkin pola asuh kan nggak boleh gini ya, satu orang tua kayaknya membolehin gitu, sehingga kadang menjadi anak itu mungkin di saat dia dilarang ibunya namun dibolehin sama ayahnya, sehingga pada saat ada kejadian yang sama saya lebih senang sama ayahnya karena sama apa bundanya suka dilarang. Iya. Akhirnya jadi anak ini menjadi kebingungan ya. Iya. Karena secara Islam dalam pola asuh apabila dalam suami istri itu terdapat perbedaan ataukah memang sudah maksudnya suami istri harus bicara dulu pola asuhnya mau seperti apa sehingga pada saat orang tuanya misal melarang si ibunya jadi orang tuanya ayahnya diam. Nanti kalau memang tidak sesuai berarti ngomongnya di belakang tanpa terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, bagaimana cara mendidik asuh seorang anak ketika terjadi perselisihan terhadap suami istri? Ya, apa yang kita lakukan ketika terjadi perbedaan suami istri? Dan itu wajar dan lumrah, selalu ada perbedaan antara suami istri di dalam apa? Mendidik anak-anaknya. Bagaimana terjadi perbedaan ini? Apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan diskusi tanpa sepengetahuan anaknya. Jangan di depan anaknya. Diskusi di belakang antara suami istri.
Ya, hendaknya kita mau dibawa kemana, ke arah mana anak ini. Diskusi. Ketika terjadi perbedaan, maka ambil yang paling mendekatkan ketakwaan kepada Allah, yang paling mendekatkan kepada kebaikan. Contohnya kan tadi, sumpamanya ibunya melarangnya tidak boleh, tapi bapaknya membolehkannya, kan begitu ya. Nah, ini maksudnya yang melarangnya apa nih, perkara apa dulu nih, kan gitu. Kalau ibunya melarang itu adalah perkara kemaksiatan, kan gitu, maka didahulukan. Hendaknya seorang suami mengalah. Tapi kalau dalam perkara yang mubah, perkara yang apa? Mubah, tapi ibunya melarangnya, tapi anaknya ingin melakukannya dan bapaknya memperbolehkannya, tapi ini perkara yang mubah, ya maka ambil cari kebaikan mana yang lebih baik untuk anaknya. Contoh, terkadang ibu itu melarang anaknya hujan-hujanan, kan gitu ya. Itu kan perkara yang mubah, bener gak? Perkara yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mau hujan-hujan, mau tidak, nggak ada masalah, nggak ada kaitan dosa dan maksiat. Nah, ini terjadi suami istri, ibunya melarangnya jauh-jauh nanti sakit, kan gitu. Suaminya boleh, nggak apa-apa, itu rahmat dari Allah, itu hujan turun dari Allah. Iya, habis berjumpa dengan Allah. Nah, itu hujan itu dapat menghilangkan penyakit, dapat menghilangkan, dapat mensucikan pikirannya, jiwanya. Nggak apa-apa hujan-hujanan, seumpamanya kan begitu. Ya, maka ketika terjadi perkara ini jangan ribut di depan anaknya. Hendaknya suami istri ngobrol dulu. Iya, nanti baru ambil di tengah-tengah, seumpamanya ya sudah takut sakit, kan gitu. Atau boleh hujan-hujanan kalau sudah deras hujannya, biar yang lainnya udah turun kotorannya. Kan kalau awal hujan itu kan debu ya, dari genteng-genteng. Udah turun dulu, baru hujan-hujanan sebentar, setelah itu baru selesai. Nah, itu contoh perkara yang mubah. Jadi kalau perkara yang mubah, itu enggak ada masalah antara perbedaan suami dan istrinya. Hendaknya ia ketika berdiskusi yaitu di luar anaknya, tanpa sebelum anaknya, kecuali jika perbedaannya dalam syariat. Dalam apa? Syariat. Iya, ini anak saya sekolahnya di sini aja seumpamanya. Ini sekolah Islam. Kita kan sibuk nggak sempat ngajar Islam, kan begitu. Yang satunya bapaknya jangan di umum aja, duitnya nggak ada seumpamanya. Sekolah Islam mahal, mahal nggak Pak? Mahal. Iya, jangan mahal, kan gitu. Nah, maka lihat maslahat dan mudaratnya. Lihat maslahat dan apa? Mudaratnya. Jadi suami istri harus diskusi masalah ini. Ya, kalau suaminya ngotot ingin di Islam, maka konsekuensi dia harus membayar biaya yang begitu mahal, kan gitu. SPP-nya, uang gedungnya, belum tiap tahunnya daftar ulangnya, kan gitu. Iya, daftar ulangnya sekali ulang berapa tuh? 6 juta. Iya kan? Tiap tahun 2 anak 12 juta. Ya, 3 anak mau 20 juta. Iya, bener. Saya anaknya 3 loh. Iya, di Islam semua. Wah, ini gimana ini? Kan gitu. Itu harus dibicarakan itu. Jangan ego-egoan. Ya, saya anaknya 5. Udah sekolah 4. Tinggal 1. 4 sekolah semua tuh. 4 sekolahnya di Islam semua, maksudnya bukan negeri. Coba bayangkan. Nah, makanya itu harus disolusikan. Jangan mentang-mentang ego, ya egonya Islam pokoknya. Tidak, kan bisa ada lain-lain. Bisa kita mendidik sendiri, kan begitu. Kita bisa ajarkan sendiri. Jelas ya? Itu teknisi saja ya. Teknisi saja. Iya. Wallahu alam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Sudah mau zuhur, apa masih ada? Silakan yang mau. Tidak ada? Ibu-ibu?
Ibu-ibu tidak ada? Ya, cukup sampai di sini. Ini bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah, kekurangan dalam menyampaikannya. Sedikit yang kita bahas semoga menjadikan amal soleh kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, dan semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga sakinah di atas keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan juga mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.